bagaimana bagusnya dan bagaimana panjangnya. Itu maksudnya 4 rakaat di sini adalah dengan 2 salam. Ya. Karena disebutkan dalam hadis yang lainnya, ya, annahu kana yusalli 11 raka'ah yusalli min kulli raka'atain. Dahulu Nabi SAW salatnya itu 11 rakaat dan salam pada setiap 2 rakaat. Salam pada setiap 2 rakaat. Maka hadis ini tentunya juga harus diamalkan dan tidak bertentangan dengan hadis yang kita sebutkan yang pertama tadi. Karena hadis yang kedua ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang jumlah rakaat Nabi dalam salat tarawih. Sehingga penggabungannya 4 rakaat yang dimaksud dalam hadis yang pertama itu adalah 2 salam. Nah, dan bukan 4 salam, bukan 4 rakaat dengan 1 salam. Ya, karena seorang harusnya melihat pada hadis yang lainnya, menggabungkan dengan hadis-hadis yang lainnya. Ya. Jadi hadis yang pertama tadi diikat dengan hadis yang kedua. Begitu pula ada hadis yang lainnya mengatakan anna Nabiya SAW su'ila an salatul lail. Nabi pernah ditanya tentang salat lail, salat malam. Beliau mengatakan faqala masna masna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Lalu kenapa Nabi mengatakan 4 di sini? Nah, ini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kenapa kau mengatakan 4? Li'annahu jama'al arba' al-ula fi anin wahidin. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan 4 rakaat yang pertama ini pada satu waktu, yaitu salat fa shalla rak'atain summa wasalahuma fawran bi rak'atain al-ukhrayn. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat, setelah itu langsung salat 2 rakaat berikutnya, sehingga seakan jadi 4. Tidak ada pemisah, langsung. Nah, baru kemudian summa jallasa wa amhala. Setelah itu selama rakaat beliau duduk, beliau tidak langsung segera melakukan salat 4 rakaat berikutnya, tidak langsung 2 rakaat berikutnya. Tapi istirahat, ya, duduk, dan setelah itu baru memulai lagi salat 2 rakaat lagi dan langsung lagi 2 rakaat yang berikutnya. Nah, kemudian setelah itu beliau duduk lagi dan kemudian istirahat sebentar, ya. Kemudian setelah itu baru apa? Salat 3 rakaat. Nah, juga dengan 2 rakaat dan 1. Karena hadis tadi bahwasanya salat malam itu 2. Nah, maka demikian, ya, yang dimaksud dengan 4 rakaat sini. Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian bagaimana dengan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi melakukannya 20 rakaat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fi syahri Ramadan 20 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu pada bulan Ramadan salatnya 20 rakaat. Hadis ini, ya, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan yang lain-lainnya oleh Imam Al-Ba'if. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Nah, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, dan tadi telah dijelaskan bahwasanya Aisyah Ummul Mukminin menjelaskan tentang jumlah yang dilakukan oleh Nabi berapa? 11. Tidak lebih dari 11. Nah, dalam riwayat yang lain ada mengatakan 20. Ini bertentangan dengan hadis ini, dan hadis itu sendiri adalah hadis yang dhaif. Nah, dan juga diceritakan bahwasanya dahulu diriwayatkan dari sahabat Umar bahwasanya annahu amara Ubay ibn Ka'ab an yusalli bin nas bi 23 rakaat. Dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam salat bersama
kaum muslimin dengan 23 rakaat. Bagaimana dengan hadis ini? Ternyata hadis ini juga dilemahkan oleh para ulama. Nah, hadis ini didhaifkan oleh para ulama. Nah. Ya. Maka ini tidak bisa diterima karena hadisnya lemah. Juga diriwayatkan oleh Yazid ibn Ruman. Yazid ibn Ruman mengatakan dahulu kana an-nas yusallun fi ahdi Umar fi Ramadan 23 rakaat. Dahulu kaum muslimin, para sahabat dan para tabi'in di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu salat pada malam Ramadan dengan jumlah 23 rakaat. Padahal Yazid bin Ruman ini tidak mendapati zaman Umar bin Khattab. Nah, maka hadis ini secara ilmu mustalah dikatakan hadis yang munqati', sanadnya terputus. Maka hadisnya lemah. Nah, ya. Bahkan ada hadis yang sahih yang menyebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan kepada sahabat yang lainnya yaitu Tamim ad-Dari dan juga Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam dengan 11 rakaat. Ini bahkan ada hadis ini dan sahih. Dikeluarkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta. Nah, maka yang ini yang lebih jelas bahwasanya Umar bin Khattab melakukannya juga 11. Maka yang benar adalah yang 11 dan bukan yang lebih dari itu. Akan tetapi bukan kemudian yang lebih dari itu disalahkan, tidak. Ini juga perkara yang penting untuk diketahui oleh kaum muslimin. Ya, ini yang sunnah. Nah, ini yang sunnah, bukan wajib. Ya. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan dalam keterangannya fahadihi ya sunnah, yang ini adalah sunnah 11 rakaat itu sunnah. Wa ma'a dzalik law anna ahadan minan nas shalla bi 23 aw bi aktsar min dzalik fa inna la yunkar alaihi. Nah, maka kalau ada orang yang salat 23 rakaat atau lebih, maka tidak diingkari. Yang seperti ini tidak perlu diingkari. Nah, karena disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang lainnya, sebagaimana kita katakan bahwasanya salatul lail masna masna. Ketika ditanya tentang salat malam, beliau mengatakan masna masna. Dan kemudian beliau mengatakan fa idza khasyi'a ahadukum subha fa utir ma qad salau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila engkau takut akan mendapati subuh, mendapati fajar, maka salatlah witir untuk menutup salatmu. Sehingga di sini tidak ada batasan. Nah, maka di sini seseorang tidak boleh hulu, tidak boleh tafrid, tidak boleh ifrat, tidak boleh tafrid. Sehingga mengatakan tidak boleh lebih dari 11 dan diingkari dengan pengingkaran yang luar biasa. Dikatakan dia orang yang berdosa, nah, atau bahkan dia ahlul bid'ah misalnya. Ini tidak boleh yang seperti ini. Karena apa? Karena sebagaimana diterangkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin bahwa itu adalah perkara yang sunnah dan bahwasanya ada hadis yang menunjukkan Nabi tidak membatasi. Nabi tidak membatasi salat malam. Begitu pula sebaliknya, tidak boleh orang yang melakukannya lebih dari 11 kemudian mengatakan orang yang melakukan 11 itu adalah orang yang salah. Nah, atau yang semisal itu, ini juga perkara yang tentunya tidak diperbolehkan. Nah, maka dalam perkara yang seperti ini namanya perkara yang wasi', al-amr fihi wasi', perkara yang seperti ini luas. Maka dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin wa ala kullin yanbaghi lil insan alla yushaddid 'ala an-nas fi amrin wasi'. Maka yang semestinya dilakukan oleh seseorang adalah tidak bersikap dengan keras kepada orang-orang yang melakukan perkara yang itu adalah permasalahan yang luas. Ya. Nah, ya boleh. Nah. Dan tidak semestinya orang kemudian misalnya
sholat bersama dengan imam yang 23, kemudian dia keluar, namun dia tetap duduk-duduk di depan masjid, di teras masjid, kemudian berbicara, ya, mengganggu orang yang sedang sholat, melanjutkan sholatnya lebih dari 11. Ini juga tidak semestinya dia lakukan. Nah, bahkan dia bisa menyelisih hadis yang lainnya, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, sampai salam, ditulis baginya orang yang sholat satu malam penuh. Nah, sehingga mestinya dia sholat sama imam sampai selesai. Berapa rakaat yang dilakukan oleh imam, dia melakukannya. Berapa rakaat yang dilakukan oleh imam, dia melakukannya, sehingga mendapatkan pahala orang yang sholat satu malam penuh. Ala kulli hal, ini perkara yang perkara yang luas, dan mungkin saja ada orang yang tetap dengan 11 ketika imamnya 23 dia keluar. Ini juga istihad dari dia. Namun ini istihad yang disalahkan oleh sebagian para ulama, disalahkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, disalahkan oleh para ulama yang lainnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, demikian kaum muslimin yang kami muliakan jawaban atas pertanyaan pertama. Kemudian kita lanjutkan ke penanya berikutnya dari 081 903 10 sekian. Beliau menanyakan, dulu ada seseorang yang mengambil baju milik orang lain dan sekarang orang tersebut telah bertobat dan orang tersebut ingin mensedekahkan baju yang pernah diambil atas nama orang tersebut. Apakah yang seperti ini diperbolehkan, mengingat tidak mungkin mengembalikan baju tersebut karena terlalu jauh tempatnya? Sekali lagi, dahulu ada seseorang yang mengambil baju milik orang lain dan sekarang orang tersebut telah bertobat dan ingin mensedekahkan baju yang pernah dia ambil atas nama orang tersebut. Apakah yang seperti ini diperbolehkan, mengingat tidak mungkin mengambil baju tersebut karena terlalu jauh tempatnya? Waduh, Ustaz Saifuddin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang terlalu jauh tempatnya dan mungkin transportnya lebih besar dari nilai baju itu, ya, maka tidak mengapa seseorang untuk mensedekahkannya. Namun ketika nanti ketemu dengan orang tersebut dalam salah satu kesempatan, ketika diberi kemudahan sehingga bertemu tanpa ada berat, dia beritakan tentang apa yang dia lakukan, bahwa bahwa ada orang yang dahulu mengambil bajunya dan kemudian terus disedekahkan. Dia mengembalikannya dengan cara disedekahkan karena tidak bisa bertemu. Nah, ini disebutkan kepada orang tersebut. Kalau orang itu kemudian ridho, maka tidak mengapa. Kalau tidak ridho, ya maka berarti harus diganti lagi apa yang telah dia sedekahkan atas nama saudaranya. Karena dia mensedekahkan itu atas nama saudaranya, itu atas keinginan dia, bukan atas keinginan saudaranya. Sehingga kalau ketemu dan kemudian saudaranya tidak ridho, ya dia harus memberikan kembali, mengembalikan kembali baju yang disedekahkan atas nama saudaranya, dan sedekah yang dahulu kembali atas nama dia. Nah, tetapi apabila perkaranya adalah perkara yang baju yang biasa, baju yang murah, insya Allah perkara ini tidak mengapa. Nah, ini tidak tidak perlu terlalu berat-berat untuk kemudian dicari-cari. Kalau sampai kemudian membutuhkan biaya yang besar atau memberatkan diri, membebani dengan beban yang terlalu berat. Kecuali kalau sesuatu tadi adalah sesuatu yang sangat bernilai, sesuatu yang sangat tinggi nilainya misalnya. Nah, tapi kalau sebatas baju yang mungkin hanya 30.000, 50.000, maka insya Allah yang seperti ini secara umum orang-orang tidak akan terlalu berat. Seandainya tahu bahwa disedekahkan, ya, barang yang senilai itu disedekahkan untuk orang lain, nah, atas nama dirinya. Insya Allah ini perkara yang secara umum dianggap orang bukan perkara yang berat. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, kemudian berikutnya dari 08572 8469 sekian. Beliau menanyakan bagaimana mensikapi dalam perbedaan
dalam menggerakkan jari ketika tasyahud. Yang benar yang mana? Lagi bagaimana menyikapi perbedaan dalam menggerakkan jari ketika tasyahud dan yang benar yang mana? Kepada Ustaz Saifuddin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga seperti mana yang kita sebutkan dalam masalah salat tarawih tadi. Yani para ulama mengatakan al-amr fi wasi'. Perkara ini perkara yang luas. Karena dalilnya saja sama. Dalil yang dipakai ya, itu sama, dan kemudian mengatakan ada yang menggabungkan dua hadis ya, atau ada yang satunya tidak bisa menganggap bahwa hadis itu tidak bisa digabungkan. Ini perkaranya perkara yang luas, yang tidak perlu untuk saling mengingkari, dalam masalah ini. Namun tidak mengapa seorang untuk menjelaskan apa yang dia anggap rajih, kalau dia memang mampu ya, untuk dia menjelaskan mana yang lebih rajih, tidak mengapa. Tetapi dalam masalah ingkar mungkar, maka ini perkara yang tidak perlu diingkari atau tidak perlu dijadikan sebagai perkara yang besar untuk kemudian seseorang bersikap keras kepada saudaranya dalam perbedaan yang luas seperti ini. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Ya, kemudian selanjutnya dari 081 391 39 sekian. Beliau menanyakan, bolehkah kita berjabat tangan dengan istri kedua dari bapak mertua, dan bolehkah dengan adik atau kakak, nenek atau kakek? Sekali lagi, bolehkah kita berjabat tangan dengan istri kedua dari bapak mertua, dan bolehkah dengan adik atau kakak dari nenek atau kakek? Ya, kepada Ustaz Saifuddin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berjabat tangan dengan istri yang kedua dari mertua tidak diperbolehkan ya. Karena yang diperbolehkan itu dengan ibu dari istrinya. Nah, ummahatun nisaikum, katakan dalam ayat, sebagai ibunya istri. Ibunya istri itu yang mahram, atau neneknya istri, terus ke atas. Ibunya istri, neneknya istri, nah, itu saja. Ke samping tidak. Nah, adiknya ibunya istri, kakak ibunya istri tidak, bukan mahram. Yang mahram adalah ibunya istri saja sampai ke atas. Nah, ini yang menjadi mahram. Adapun istri yang kedua ya, bagi pada mertua ya, berarti bukan ibunya istrinya dia, sehingga bukan mahram, tidak boleh bersalaman dengannya. Adapun kakak adik dari nenek, adiknya kakek, adiknya nenek, ini sama saja hukumnya dengan adiknya bapak atau adiknya ibu, atau kakaknya bapak atau kakaknya ibu. Nah, ini sama saja. Maka yang demikian ini tidak mengapa untuk bersalaman, karena dia masih mahram ya, masih mahram dengan kita. Nah, ini saudara kakaknya kakek atau kakaknya nenek atau adiknya kakek atau adiknya nenek, itu mahram bagi kita, bagi cucunya. Nah, wallahu taala a'lam bishawab.